Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa untuk pendalaman Alkitab yang hari ini sudah sampai di Matius pasal 22 ayat 15 sampai 33. Matius 22 ayat 15 sampai 23 ya. Oke. Seperti biasa kita akan terlebih dahulu membaca ayat-ayat ini. Matius 22 mulai ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Namun di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara ke-7 orang itu siapakah yang beristrikan dia? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.' Orang banyak itu yang mendengar itu takjub kepada pengajarannya." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini masih di Pekan Suci, yaitu 1 minggu sebelum kematian Yesus ya. Jadi 1 minggu sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum penderitaan Tuhan Yesus, Yesus sedang ada di Bait Allah dan para pemuka agama Yahudi, kita lihat di sini masih berusaha menjebak Yesus. Mulai di ayat 15 ini kita akan lihat ada 4 konfrontasi Yesus dengan para pemuka agama Yahudi. Di sini pada kesempatan ini kita akan bahas 2 dulu, yaitu dengan orang Farisi dan Herodian, itu barengan. Yang kedua dengan orang Saduki. Nanti di pertemuan berikutnya, konfrontasi ketiga dengan ahli Taurat. Kemudian konfrontasi keempat dengan orang Farisi. Ya, kalau yang pertama dengan muridnya orang Farisi. Saudara, kalau kita lihat di sini pertama Yesus menghadapi murid-murid orang Farisi. Kenapa demikian? Orang Farisi sebelumnya disinggung oleh Tuhan Yesus sehingga mereka tersinggung melalui perkataan Yesus bahwa mereka adalah penyewa kebun anggur yang jahat. Di pasal 21 ayat 45 orang Farisi merasa, oh ini dikenakan kepada kita. Maka mereka sakit hati, mereka berusaha menjerat Yesus, ya. Menjerat di sini bahasa aslinya
Paidevo artinya memasang perangkap. Maksudnya mereka berusaha menjebak Yesus, memerangkap Yesus dari perkataannya, supaya perkataannya dapat digunakan untuk menuntut dia agar dia diadili oleh pemerintah Romawi. Jadi mereka berusaha menjerat supaya Yesus ditangkap dan diadili pemerintah Romawi. Kalau sebelumnya kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 16, orang Farisi di Galilea juga berusaha mencobai Yesus. Tapi istilah yang digunakan bukan menjerat, mencobai. Kalau mencobai tujuannya bukan supaya Yesus ditangkap. Tujuannya adalah supaya Yesus melanggar hukum Taurat. Nah, jadi kalau Yesus melanggar hukum Taurat, pengikut-pengikutnya biar pada pergi. Nah, itu tujuannya di Galilea. Tetapi orang-orang Farisi di Yerusalem tujuannya berbeda. Orang-orang Farisi di Yerusalem berusaha agar Yesus ditangkap oleh Romawi dan diadili dengan hukuman berat, ya. Jadi itulah sebabnya di ayat 15 tadi dikatakan kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes atau Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini orang-orang Farisi tidak turun sendiri tetapi mengirimkan murid-muridnya untuk menjerat Yesus. Perhatikan ya, murid-murid orang Farisi ini adalah orang-orang yang masih muda, masih belajar tentang ajaran Farisi, tapi belum ahli ya. Jadi mereka dikirimkan kepada Yesus agar Yesus melihat, ini orang-orang muda tidak berbahaya, masih polos gitu ya. Tapi murid-murid orang Farisi ini berusaha untuk menjebak Yesus agar Yesus mengatakan sesuatu yang menyinggung pemerintah Romawi sehingga Yesus bisa ditangkap ya. Jadi mereka udah dikasih tahu sama orang-orang Farisi yang tua yang senior, kamu bikin Yesus mengatakan sesuatu yang menyinggung pemerintah Romawi biar bisa ditangkap. Wah, sengaja dia ya. Kemudian ada juga orang-orang Herodian atau para pendukung Herodes. Orang-orang Herodian ini juga orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi, tapi mereka setia kepada Herodes dan dinasti Herodes. Kita tahu waktu Yesus lahir, yang menguasai Yudea adalah Raja Herodes Agung, ya. Nah, dinasti Herodes ini hendak dipulihkan oleh orang-orang Herodian. Jadi mereka berusaha mengambil hati Roma supaya Roma memulihkan dinasti Herodes. Karena saat itu Yudea itu tidak dikuasai oleh dinasti Herodes, tapi langsung di bawah kekaisaran Romawi, di bawah gubernur Pilatus, bukan di bawah Herodes. Yang di bawah Herodes adalah Galilea. Herodesnya Herodes Antipas, ya. Dulu setelah Herodes Agung yang memerintah pada saat Yesus lahir itu mati, Yudea diserahkan kepada anaknya Herodes Agung, namanya Herodes Archelaus. Tetapi kemudian Kaisar menggulingkan Archelaus dan tidak menyerahkan Yudea kepada keturunan Herodes, tetapi kepada gubernur Romawi. Jadi Yudea dijadikan provinsi. Nah, orang-orang Herodian berusaha supaya Roma disukakan sehingga mengembalikan Yudea kepada dinasti Herodes. Ya, nah, saudaraku, Herodian itu biasanya nggak akur dengan Farisi, biasanya memusuhi Farisi karena mereka sangat berbeda dalam hal-hal aturan agama Yahudi maupun politik. Orang-orang Herodian ini lebih sudah terpengaruh kepada Helenisme seperti orang Yunani, ya. Tapi kita lihat di sini orang Herodian dan orang Farisi yang harusnya nggak akur, harusnya musuhan,
melihat Yesus sebagai musuh bersama. Jadi mereka bekerja sama. Ya, kita punya common enemy, kita punya musuh bersama. Jadi kita kerja sama. Musuh kamu ya musuh saya, gitu katanya Herodian ya. Oke, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat supaya tidak lupa. Ya nanti sehabis ini kita akan bahas bersama ya. Nah, pujian yang disampaikan oleh murid orang Farisi dan para Herodian itu menjebak. Tapi, wah, ini pujiannya manis. Ya, pujiannya manis. Jadi, jangan suka mendengar pujian yang manis-manis. Mungkin belakangnya niat jahat, ya saudara ya. Nah, mereka memanggil Yesus guru. Bahasa aslinya ini. Didaskalos. Didaskalos. Kalau di Injil Matius, istilah didaskalos digunakan sebagai panggilan hormat oleh orang-orang yang bukan murid Yesus. Perhatikan. Jadi kalau orang memanggil Yesus dan mereka bukan murid Yesus ya, tapi mereka mau memanggil Yesus dengan hormat, maka mereka memanggil Yesus didaskalos. Kalau murid Yesus memanggil Yesus rabi. Jadi beda. Tapi arti didaskalos ya rabi, artinya guru. Cuma Matius sengaja memisahkan. Kalau yang manggil belum jadi murid Yesus, maka yang memanggil akan berkata didaskalos. Tapi kalau sudah jadi murid Yesus, mereka akan memanggil Yesus rabi. Artinya sama, ya, artinya guru, rabi juga guru. Pujian yang disampaikan oleh murid orang Farisi dan Herodian ini tidak tulus, saudara. Coba kita perhatikan ya. Mereka mengatakan Yesus adalah orang yang jujur. Atau dalam bahasa sekarang kita katakan orang yang berintegritas. Wah, ya betul, Yesus berintegritas, betul. Cuma mereka menyampaikan ini dengan tidak tulus. Lalu mereka juga berkata, oh guru, engkau tidak takut terhadap penilaian orang. Wah, artinya engkau independen, tidak dipengaruhi siapapun. Engkau nggak peduli apa kata orang, gitu ya. Dan yang ketiga, engkau tidak memandang muka atau engkau imparsial, tidak memihak, tidak bias, tapi berpegang cuma pada kebenaran saja. Jadi Yesus dipuji-puji setinggi langit oleh mereka. Ya, tapi ini berbahaya, saudara. Kalau ini berbahaya ya. Dan mereka sengaja mengirim orang-orang muda nih, orang Farisi ini. Karena kalau orang Farisi yang tua-tua yang jenggotan itu yang turun, Yesus pasti waspada gitu ya. Tapi mereka kirimin murid-murid masih muda, anak-anak muda ya, umurnya belasan tahun, paling tua juga 20-an, supaya Yesus percaya bahwa mereka sedang memuji Yesus dan Yesus tersanjung, maunya mereka begitu. Padahal kalau mereka tulus dan mereka memanggil Yesus guru, rabi, ya harusnya mereka ngikut Yesus lah. Mereka harusnya jadi murid Yesus. Jadi kita tahu bahwa ini memang tidak tulus, saudara. Maka mereka bertanya pertanyaan yang menjebak. Apa tuh pertanyaan yang menjebak kepada Yesus? Ayat 27, ayat 17, mohon maaf. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini kita harus ngerti ya Bapak Ibu ya. Ini tidak sederhana. Kita menganggap ya namanya warga negara harus bayar pajak. Betul. Tapi di sana pajak yang dimaksud oleh mereka itu kalau dalam bahasa bahasa Latin itu tributum capitis. Tributum capitis artinya pajak kepala. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah Romawi kepada penduduk provinsi Kekaisaran Romawi yang bukan warga negara Roma. Ya. Jadi pertanyaan ini nggak polos, saudara. Kalau kita pikir, pertanyaan biasa-biasa aja, bayar pajak boleh nggak? Enggak, bukan begitu. Ini pertanyaan yang tidak wajar, saudara. Ini pertanyaan yang tidak wajar dan sensitif sekali. Tributum capitis itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Itulah sebabnya pemerintah Romawi mengadakan sensus dari waktu ke waktu untuk mencatat siapa saja penduduk provinsi yang harus bayar pajak, yang jadi wajib pajak. Siapa? Nah, sensus yang diadakan ketika Yesus lahir tujuannya untuk pajak, saudara. Ya, tujuannya untuk pajak. Ya. Orang Yahudi juga sangat benci kepada sensus dan kepada pajak ini.
Karena mereka memandang pajak ini lambang perbudakan. Karena itu hanya dikenakan kepada orang-orang penduduk yang bukan warga negara Roma. Kalau warga negara Roma nggak kena pajak. Misalnya Paulus gitu ya. Paulus tuh warga negara Roma, jadi nggak kena pajak. Dan ditarik oleh bangsa yang memusuhi Allah dan tidak mengenal Allah. Orang Yahudi merasa pajak ini besar. Ya, kalau kita hari ini berpikir, wah, PPN mau naik tahun 2025 jadi 12%. Berat juga ya. Iya betul, tapi dulu pajak yang dikenakan oleh pemerintah Romawi kepada orang Yahudi itu bukan cuma tributum capitis, ada pajak-pajak lainnya dan diperkirakan mencapai 50% dari penghasilan orang Yahudi itu kena pajak, saudara. Kan gila itu ya. Sampai 50% kena pajak. Jadi gila itu. Maka orang Yahudi sangat benci ya. Mereka melihat, oh kita menopang penjajah. Orang-orang yang mendukung penjajah juga kita bikin tambah kaya, sementara kita tambah miskin. Yang menopang penjajah itu kan pemungut cukai dan orang-orang Herodian, pendukung Herodes. Hidupnya mereka tuh kaya, bermewah-mewah. Ya, sementara orang-orang Yahudi yang dikenai pajak itu miskin, saudara. Miskin sekali, 50% penghasilan mereka kena pajak. Itulah sebabnya di tahun 6 Masehi, ya, ketika sensus diadakan, kaum Zelot didirikan oleh Yudas dari Galilea untuk melawan penarikan pajak ini. Jadi orang-orang Zelot itu mau melawan penarikan pajak dan menyingkirkan penjajah dengan cara kekerasan, ya. Itulah orang-orang Zelot. Dan pada tahun 66 sampai 74 terjadi perang Yahudi Romawi I, ya, pemberontakan Zelot di Yudea. Karena orang-orang Zelot sudah muak dengan pajak ini dan mereka melawan orang Romawi karena penarikan pajak. Hasilnya mereka kalah, ya, yang menang Romawi. Kita tahu Bait Allah dihancurkan pada tahun 70 dan tahun 74 orang Yahudi tercerai-berai kemana-mana. Ya, orang Yahudi kalah. Jadi perang besar yang terjadi yang menghancurkan Yerusalem itu akibat pajak ini. Jadi pajak yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan Herodian ini bukan perkara sepele, saudara. Ya, inilah pajak yang menghancurkan bangsa Yahudi, menghancurkan Bait Allah, ya, sampai dihabisi oleh orang Romawi. Oke, lalu ada dikatakan membayar pajak kepada kaisar. Siapakah kaisar itu? Nah, ini saya mau bahas sedikit. Kaisar, kalau bahasa Latinnya kaisar, ya. Kalau orang Inggris bacanya Caesar, tapi orang Latin bacanya nggak begitu ya. Orang Romawi bacanya kaisar. Itu gelar yang dikenakan oleh semua penguasa kekaisaran Romawi yang berasal dari nama keluarga siapa? Julius Caesar. Ya, saya baca dengan cara orang Romawi ya. Mereka bacanya Julius Caesar. Kalau sekarang kita sering baca Julius Caesar gitu ya, itu cara baca Inggris ya. Ini orangnya nih. Diktator Republik Romawi tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Nama kaisar itu dari namanya Julius. Julius Caesar bukan kaisar ya, bukan kaisar dia. Kaisar pertama dari kekaisaran Romawi adalah ini, penerus dari Julius Caesar. Nama lahirnya Gaius Octavius. Tetapi ketika dia mendirikan kekaisaran, dia mengenakan gelar Imperator Kaisar Augustus. Ya, imperator itu artinya penguasa. Kaisar, nah dia ngambil dari nama Julius Caesar dan gelar kaisarnya dia adalah Agustus. Ya, Agustus itu artinya yang mulia. Dia adalah kaisar Romawi pertama. Biasa orang menyebutnya Kaisar Agustus. Dan kaisar pada zaman Yesus adalah penerusnya Agustus, namanya Tiberius. Tiberius Kaisar Agustus. Ini kaisar Romawi yang kedua yang memerintah di zaman Yesus. Jadi kalau kita ditanya membayar pajak kepada kaisar itu kepada siapa? Kepada ini, kepada Tiberius. Ya, Tiberius itu kaisar kedua yang memerintah di zaman Yesus. Ini di ayat 17 ini mereka mau menjebak Yesus dengan memberikan dilema, pilih A
salah, pilih B, salah. Ini buah si malakama gitu yang harus dipegang oleh Yesus. Kalau Yesus menjawab, ya boleh membayar pajak. Nah, itu sesuai pandangan Herodian. Herodian itu orang-orang yang pro Romawi. Kalau Yesus mengatakan boleh bayar pajak, orang Herodian senang ya, karena mereka tidak ingin orang Yahudi ribut dengan Romawi. Herodes itu kan dulunya sebelum jadi raja, dia pemungut pajaknya Romawi ya. Jadi kalau keluarga Herodes dipercaya oleh Romawi, maka orang Herodian berharap dinasti Herodes di Yudea akan dipulihkan. Tapi kalau Yesus bilang, yes, benar bayar pajak itu boleh, maka Yesus akan dipandang pro-Romawi, dan orang-orang Farisi berharap pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus, bahkan mungkin membunuh Yesus. Ya, biar Yesus nggak punya pengikut, tujuan mereka begitu. Tapi kalau Yesus berkata, oh nggak boleh, pajak itu perbudakan, kita tidak boleh bayar pajak. Itu sesuai pandangan Farisi. Tapi Yesus akan dianggap anti-Romawi. Orang-orang Herodian akan laporin Yesus kepada pemerintah Romawi. Dan Yesus akan dipandang sebagai pemberontak, pengkhianat, yang pantas ditangkap untuk dihukum berat. Padahal kalau kita pikir kan orang-orang Farisi ini pasti berpikir, iya, Yesus akan berkata nggak boleh bayar pajak karena pajak itu berat, 50% membebani rakyat. Yesus kan berbelas kasihan kepada rakyat. Kalau Yesus mau disebut sahabat orang miskin, ya harusnya Yesus berkata kita nggak usah bayar pajak yang sedemikian besar, ya. Tapi akibatnya Yesus akan ditangkap oleh Romawi. Nah, itu maksud mereka. Mereka mau bikin Yesus ditangkap. Tapi di ayat 18 ini dikatakan, namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus tahu bahwa mereka ingin mencobai Yesus supaya ditangkap. Maka Yesus menyebut mereka munafik. Bahasa Yunaninya hipokritis. Hipokritis artinya aktor atau pemain sandiwara. Sampai hari ini orang Yunani kalau menyebut aktor itu hipokritis, munafik. Kalau bahasa kita munafik. Jadi Yesus berkata, kamu ini lagi main sandiwara, kamu berpura-pura menghormati aku, padahal kamu berusaha menjebak aku. Yesus juga tahu ini mau dijebak oleh mereka, ya. Maka di ayat 19 sampai 20 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, ya, itu di ayat 19. Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Romawi itu menggunakan uang dinar Romawi. Di zaman itu ada banyak, saudara, koin yang dipergunakan, dan mereka tidak punya sistem mata uang lokal seperti sekarang, ya, karena mata uang zaman itu benar-benar dari perak, dari emas, sehingga mata uang itu punya nilai gitu ya. Kalau sekarang kan kita pakai uang kertas gitu. Nah, kalau zaman itu enggak, kalau dapat uang perak itu benar-benar perak, meskipun dicampur logam lain tentunya ya, tapi ada unsur peraknya, jadi mata uangnya itu berharga. Karena itu mereka tidak mengharuskan, oh kalau ini uang Romawi nggak boleh dipakai di sini. Enggak, itu perak, jadi itu berharga. Tapi kalau pemerintah Romawi minta pajak harus pakai dinar Romawi. Nah, ini dinar Romawi. Dinar Romawi yang di zaman Tiberius. Tapi lucunya, saudara, kita lihat ya. Di ayat 19 dikatakan mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ini lucu, saudara. Loh, kalau kita pikir ya biasa aja kali orang keluarin koin 1 dinar. Ini guru. Loh, saudara, tahu nggak? Dinar Romawi ini tidak diperbolehkan untuk digunakan di dalam bait Allah. Tapi orang Farisi itu punya. Melanggar itu. Kenapa? Karena dia bergambar kaisar yang dipandang sebagai dewa, saudara. Ini melanggar dekalog, melanggar 10 firman. Kita lihat di Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini di rumah Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan, mereka bawa ilah lain, dewa lain. Oh ya, kalau nggak percaya lihat aja tulisannya. Tuh, di sini ada bahasa Latin ya. Tiberius Kaisar, Divi Augusti Filius Augustus. Artinya Tiberius Kaisar, anak Agustus yang ilahi, tuh, Sang Agustus.
Ya, dan di baliknya ada Dewi Pax yang tulisannya Pontifex Maximus, Imam Besar Agung. Jadi mereka bawa gambar dewa lain di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Itu melanggar, saudara. Jadi Yesus itu sebetulnya lagi main-main sama mereka nih. Coba kasih lihat uangnya. Mereka punya. Wah, itu dengan mengeluarkan uang dinar di bait Allah, mereka telah melanggar dekalog, saudara. Jadi Yesus tuh lagi mau mengkonfrontasikan mereka dengan dosa mereka sendiri. Ya, Yesus mau bikin mereka tuh ngerasa, tuh kan mereka udah berbuat dosa tuh. Kok bisa ngeluarin gambar dewa di bait Allah? Itu nggak boleh sebetulnya. Maka respon Yesus di ayat berikutnya, ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Tuh. Di ayat 21, jawab mereka, gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Tuh. Apa yang membawa gambar Kaisar dan nama Kaisar, itu milik Kaisar, kata Yesus. Yesus jelas nggak mau melawan pemerintah di dunia ini. Kita melihat bahwa kita memang harus memberi kepada pemerintah apa yang seharusnya kita berikan kepada pemerintah karena itu milik mereka. Nah, kita lihat orang Kristen tetap harus menaati pemerintah sekalipun pemerintahnya kejam. Contohnya di Roma 13 ayat 1 sampai 7 dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Jadi kalau misalnya kita katakan ini pemerintah kita kejam gitu ya, sering menindas. Apakah kita harus memberontak? Kalau kata Alkitab ya kita tetap harus menaati mereka dulu gitu loh. Tetap harus menaati mereka dulu. Tapi Yesus tidak berhenti di sana. Apa yang membawa gambar Allah adalah milik Allah. Makanya Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Ini bukan soal uang, saudara. Ini bukan soal uang. Kita lihat yang membawa gambar Allah itu siapa? Yang membawa gambar Allah itu siapa? Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi waktu Yesus berkata, berikanlah kepada milik Allah kepada Allah, itu maksudnya gambar dan nama siapa yang ada padamu. Bukan cuma koin ini, gambar siapa yang ada padamu. Ya gambar Allah. Maka kita harus ingat bahwa kita harus memberi diri kepada Allah. Jadi yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu, kalian harus memberi diri kepada Allah. Karena kalian gambar Allah. Kalian nggak boleh mencobai Allah seperti ini. Allah itu berdaulat atas segala ciptaan. Berarti ketaatan kita kepada Allah itu lebih tinggi dibandingkan kepada pemerintah, kepada kaisar. Apabila kehendak kaisar bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita harus lebih taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Dengan demikian, Yesus menegur murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian itu karena mereka tidak taat kepada Allah. Kenapa mereka nggak taat kepada Allah? Mereka bawa koin dinar ke dalam bait Allah, padahal itu melanggar dekalog. Jadi ini nggak sederhana, jangan kita pikir, oh kita harus bayar pajak ke pemerintah, kita harus bayar persembahan ke gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada pemerintah. Itulah sebabnya mereka pergi, ayat 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka heran, kok Yesus bisa ya balik keadaan dan membungkam mereka. Maka mereka pun balik kepada orang-orang Farisi yang mengutus mereka. Saudara lihat nggak? Harusnya hikmat Yesus yang demikian luar biasa itu menyadarkan mereka. Ajaran Yesus itu lebih hebat dibandingkan ajaran Farisi. Pemahaman Yesus lebih hebat dibandingkan skema politiknya Herodian. Tapi mereka nggak mau melembutkan hati mereka yang keras loh untuk percaya kepada Yesus. Mereka tetap nggak mau percaya, malah mereka kembali kepada orang Farisi. Lapor mereka gagal. Oke, itu konfrontasi yang pertama. Kita ada satu konfrontasi lagi hari ini, yaitu ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, apa ini orang Saduki ya?
Konfrontasi kedua yang dilakukan oleh orang Saduki dengan Kristus ini, kita harus ngerti orang Saduki itu siapa. Orang Saduki, nama Saduki itu berarti anak-anak Zadok. Zadok itu imam besar pertama di Bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Jadi mereka mengatakan kita penerus imam besar Zadok. Itulah artinya Saduki. Ini sekte yang didirikan oleh para imam pada zaman dinasti Hasmonean abad kedua sebelum Masehi. Dan di zaman itu Saduki jadi partai politik. Bait Allah tempat Yesus sedang mengajar, ini adalah markas besarnya orang Saduki. Jadi bukan markasnya orang Farisi ya, Bait Allah itu markasnya orang Saduki, saudara. Kitab sucinya orang Saduki hanya Torah atau Pentateuch. Dengan kata lain, mereka hanya punya 5 kitab Musa. Mereka nggak punya yang lain, cuma Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah cuma itu aja kitab suci mereka. Karena itu mereka nggak percaya kebangkitan. Kita lihat kepercayaan Saduki itu apa aja. Mereka menolak takdir. Jadi mereka percaya manusia punya kehendak bebas. Yang kedua, Allah tidak mempunyai kejahatan dalam tindakan maupun pikiran. Ya, kita juga setuju. Yang ketiga, jiwa akan berakhir dalam kematian. Tidak ada kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Juga mereka tidak percaya adanya roh, tidak ada malaikat. Kenapa demikian? Karena menurut mereka di 5 kitab Musa itu nggak ada yang mengajarkan hal-hal tersebut. Karena mereka cuma menerima Kejadian sampai Ulangan. Di situ nggak ada yang mengajarkan tentang dunia yang akan datang, roh, malaikat tuh nggak ada. Gitu. Jadi mereka nggak percaya. Nah, as simple as that. Nah, apa yang mereka tanyakan kepada Yesus? Di sini mereka bertanya soal orang yang mati tanpa meninggalkan anak di ayat 24. Ya, kata mereka, saudaranya harus mengawini istrinya dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Loh, itu apa itu, saudara? Ini namanya perkawinan levirat. Ya, perkawinan levirat itu ada di hukum Taurat di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Jadi ini benar-benar ada di Ulangan, dan karena mereka menerima kitab Ulangan, ya mereka akan pegang itu dong. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ayat 5, saya baca ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Nah, perkawinan ipar itu perkawinan levirat. Anak adik laki-laki seorang yang mati tanpa keturunan itu disebut levir kalau bahasa Ibraninya ya. Dan levir harus menikahi kakak iparnya untuk membangun keturunan bagi kakaknya itu. Tujuan hukum perkawinan levirat ini adalah agar jandanya si kakaknya yang mati itu terpelihara dan garis keturunan kakaknya terpelihara. Tapi pertanyaan ini untuk menjebak Yesus. Jadi kita harus ngerti tujuan mereka bertanya ini apa? Untuk menjebak Yesus. Mereka mau mengatakan Yesus dan orang-orang Farisi itu percaya kepada doktrin yang tidak alkitabiah menurut mereka. Makanya mereka bertanya seperti ini. Di ayat 28 saya langsung aja karena saudara udah tahu ceritanya tadi. Pada waktu kebangkitan di antara ketujuh orang itu siapakah yang beristrikan dia? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Siapa yang menjadi suami seorang perempuan yang punya 7 suami akibat perkawinan levirat? Nah, mereka ini mau menjebak Yesus, mereka mau menunjukkan bahwa Yesus tidak pantas menjadi guru, tidak pantas jadi pemimpin rohani. Karena kebangkitan dan kehidupan yang akan datang itu menurut mereka tidak alkitabiah. Jadi mereka mau nunjukin Yesus tuh percaya hal-hal yang sesat menurut mereka. Tapi Yesus menjawab mereka, kamu yang sesat. Ya, ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, Yesus bilang, kamu yang sesat. Kamu nggak ngerti konsep kebangkitan. Nah, intinya itu. Kenapa Yesus berkata kamu nggak mengerti kitab suci? Karena firman Allah itu bukan hanya Torah.
tapi juga kitab-kitab lainnya. Ini kitab-kitab dalam Alkitab Yahudi ya, dalam Tanakh Alkitab orang Yahudi. Jadi ada Torah, itu 5 kitab Musa, ada Neviim, itu kitab para nabi, dan ada Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan yang lainnya, dan saya tulis nama bahasa Ibraninya ya. Ini ada 39 kitab kalau di versi kita, kalau di versi mereka ada 24 deh atau 22. Karena ada kitab yang digabungin, Saudara. Ya, ada kitab 12 nabi kecil ya, Trei Asar, itu isinya 12 nabi kecil. Kalau kita 12, dia cuma satu. Kitabnya digabungin semua. Lalu kitab raja-raja, kalau kita 2, dia cuma satu, digabungin gitu ya. Jadi Alkitab mereka isinya sama dengan kita, tapi namanya lebih pendek. Lalu Yesus berkata mereka tidak mengerti kuasa Allah, karena Allah berkuasa loh membangkitkan orang mati. Kamu kok membatasi Allah? Kamu nggak mengerti kuasa Allah, kata Yesus. Ayat 30. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Nah, di sini Yesus menyampaikan kebenaran tentang, pertama, ada kebangkitan. Jadi kamu nggak bisa bilang nggak ada kebangkitan pada waktu kebangkitan, kata Yesus. Jadi kebangkitan itu ada. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Kenapa Yesus berkata begitu? Jadi Yesus mengatakan malaikat itu ada. Gitu. Jadi Yesus lagi menyerang kepercayaan mereka. Kenapa Yesus menyebut malaikat padahal mereka nggak tanya malaikat? Yesus mau berkata malaikat itu ada. Waktu Yesus mengatakan mereka jadi seperti malaikat di surga, itu artinya bukan menjadi malaikat, tapi mereka punya kehidupan kekal seperti malaikat, bukan jadi malaikat, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus tidak ada kawin dan dikawinkan, itu maksudnya harus disesuaikan dengan konteks ini. Ya, dulu perkawinan itu diatur oleh orang tua seperti yang berlaku di zaman itu, termasuk hukum perkawinan Levirat yang tadi mereka tanyakan itu berhenti, itu udah nggak ada, karena kita tahu tujuannya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya janda terpelihara dan garis keturunan terpelihara. Yesus bilang itu udah nggak berlaku sekarang. Tapi apa yang dikatakan Yesus ini menjawab dan menjawab mereka dalam arti Yesus sedang membela dirinya bahwa dia benar. Karena Yesus mau dijebak sama mereka. Yang jadi masalah bagi orang Saduki bukan soal perkawinannya, tapi soal kebangkitannya. Jadi Yesus mau membuktikan kebangkitan itu ada. Bukan soal perkawinannya, saudara. Jadi jangan salah. Fokusnya bukan di perkawinannya, melainkan di kebangkitannya. Dan Yesus mau katakan apa yang dipercaya oleh orang Saduki itu salah. Ya, jadi bukan soal perkawinannya. Perkawinan itu hanya untuk menjebak Yesus. Makanya Yesus pakai Torah ayatnya. Dia nggak pakai Yesaya, dia nggak pakai Mazmur, itu nggak diterima oleh orang Saduki. Yesus pakai ayat di Torah aja. Ayat 31 sampai 33. Ayat 31 sampai 32 saya baca dulu. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu? Tidakkah kamu baca? Jadi itu ada di Alkitabmu. Ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Yesus menggunakan Torah, karena Torah diakui oleh orang Saduki sebagai kitab suci. Dia nggak pakai kitab lain. Ini Yesus mengambil dari Keluaran 3 ayat 6. Tuhan berfirman lagi, Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kok Yesus bisa pakai ayat ini sih? Lalu dia simpulkan dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maksudnya begini, saudara. Pada saat Yesus menyatakan diri kepada Musa, pada saat Allah menyatakan diri kepada Musa, Allah berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal mereka sudah mati, saudara, sudah mati secara fisik. Tapi Allah tetap menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Atau Allah masih punya relasi dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti mereka pasti masih hidup di suatu tempat pada saat Allah bersabda kepada Musa. Logikanya yang mau disampaikan Yesus begitu. Kalau
Abraham, Ishak dan Yakub masih hidup pada saat Allah berkata kepada Musa, maka pada suatu hari mereka pasti akan dibangkitkan. Pada suatu hari Allah sanggup membangkitkan mereka dengan kuasanya agar mereka bisa punya persekutuan kekal yang sesungguhnya. Dan ada keadaan kekal, ada hidup kekal, ada hukuman kekal. Makanya Yesus berkata pakai ayat ini. Ya, dia nggak pakai ayat yang lain, ayat yang ada di Alkitabnya orang Saduki. Maka di ayat 33 orang banyak yang mendengar itu takjub pada pengajarannya. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini, saudaraku? Saya akan angkat beberapa hal. Ketaatan kepada Allah, itu yang pertama. Jadi kita lihat tadi dengan berkonfrontasi dengan murid orang Farisi dan orang Herodian, Yesus ingin mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemerintah itu bukan sesuatu yang terpisah secara eksklusif. Maksudnya kita harus pilih taat kepada pemerintah atau taat kepada Allah. Bukan. Yesus mau mengatakan kita harus taat kepada pemerintah karena kita taat kepada Allah. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah itu yang utama daripada ketaatan kepada pemerintah manapun. Kalau pemerintah menentang kehendak Allah, kita harus tetap memilih kehendak Allah. Ya, kita tadi lihat apa yang dikatakan Yesus pada murid orang Farisi dan orang Herodian. Ya, kamu punya gambar Allah, maka kamu harus memberikan dirimu kepada Allah. Kenyataannya kamu melawan, kamu telah melanggar hukum Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah karena kita punya gambar Allah. Ini gambar Allah. Kita harus ingat muka kita itu, diri kita itu gambar Allah. Itu yang paling penting. Karena itu harus dikembalikan kepada Allah. Dan aplikasi yang kedua adalah Yesus berkata orang-orang Saduki itu jadi sesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Nah, kenapa orang Saduki jadi sesat? Karena mereka nggak percaya bahwa seluruh kitab suci itu kitab suci. Mereka cuma pakai 5 kitab pertama. Sehingga mencomot ayat hanya dari situ saja. Nah, kalau konteksnya kita sekarang gimana? Karena kita punya seluruh Alkitab ya. Buat kita sekarang, doktrin yang kita percayai itu tidak boleh berasal dari ayat-ayat yang dicomot keluar dari konteksnya. Atau hanya bagian yang kita suka. Kalau bagian yang berat, yang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak mendukung doktrin tersebut, kita sampingkan, kita abaikan. Nah, itu bikin sesat, saudara. Itu bikin sesat. Jangan seperti orang Saduki. Kita harus lihat dari seluruh Alkitab itu mendukung hal tersebut. Jangan cuma ngambil satu, lalu kita pegang, ada ayat lain yang bertentangan, oh itu beda, gitu ya. Jangan begitu. Kita harus melihat, ya, doktrin itu sinkron dengan Alkitab. Jadi kita harus percaya kepada kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya pada kuasa Allah. Kuasa Allah dapat mengubah kita. Amin nggak? Amin ya. Ini nggak pada unmute. Jadi ya amin. Kuasa Allah bisa mengubah kita. Kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Dalam arti kita menganggap ya aku ya begini aja. Aku nggak bisa berubah. Loh, Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Tuhan bisa mengubah diri kita kalau kita bersedia diubah. Jangan membatasi kuasa Allah. Ya, orang Saduki nggak percaya kuasa Allah, makanya mereka jadi sesat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembacaan hari ini, saudara. Kita akan lanjut dengan tanya jawab ya. Saya lihat sudah ada di chat. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya juga secara langsung. Oke, kita masuk ke pertanyaan dulu yang pertama. Dari Diki, Pak Mark, menurut Pak Mark yang lebih benar yang mana? Di akhir zaman nanti dibangkitkan atau diangkat? Karena ada yang percaya dibangkitkan atau yang masih hidup harus mati dahulu baru dibangkitkan. Ada juga yang percaya diangkat ke surga tanpa perlu kematian. Oke. Ya, jadi ini bukan hal yang terpisah ya Diki ya. Terima kasih pertanyaannya, ini bukan hal yang terpisah. Jadi itu betul, dua-duanya betul. Orang yang mati akan dibangkitkan. Kebangkitan ada, tadi Yesus sudah mengajarkan kebangkitan itu sungguh akan terjadi.
orang-orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi oleh Yesus. Jadi kita ingat yang namanya surga, langit baru, bumi baru itu bukan alam roh, gitu ya, tetapi alam fisik. Makanya tubuh harus dibangkitkan kembali. Tentu kondisinya nggak sepenuhnya sama dengan dunia hari ini, tapi kita punya tubuh, bukan roh yang gentayangan tanpa tubuh, gitu ya. Jadi tubuh akan dibangkitkan, betul. Yang masih hidup harus mati dulu, enggak, gitu ya. Jadi kalau pada hari itu yang masih hidup pada saat Tuhan datang, ya udah dia langsung diangkat, tidak dibangkitkan lagi. Jadi nggak dimatiin dulu baru dibangkitkan. Kan ada ayatnya, kita akan diubah dalam sekejap mata. Ya, tubuh kita akan diubah seperti tubuh kebangkitan bagi orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu. Jadi nggak usah khawatir, orang yang masih hidup pun akan mengalami akan mendapatkan tubuh yang sama dengan mereka yang mati dan dibangkitkan, gitu ya. Jangan nanti yang dibangkitkan tubuhnya tubuh baru, yang masih hidup pakai tubuh lama selamanya, gitu. Enggak ya, di Alkitab juga dikatakan kita dapat tubuh baru yang masih hidup. Jadi nggak perlu kematian. Kalau sudah mati akan dibangkitkan, tapi kalau yang datang ketika Tuhan datang masih hidup, ya tidak mati dulu. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari Diki lagi, di surga nanti apakah kita masih punya memori saat masih di dunia? Karena ada yang berpandangan masih punya memori melihat kisah Lazarus, dan ada yang berpendapat di surga nanti kita nggak punya memori saat di dunia. Kalau menurut saya ya, kalau kita kehilangan memori kita, maka kita sudah menjadi pribadi yang berbeda dengan kita di zaman sekarang ya. Kalau kita yang di dunia akan datang itu bukan kelanjutan kita yang sekarang, berarti kita mati dan kita tidak dibangkitkan. Karena kita yang di sana nanti bukan kelanjutan kita yang sekarang, berarti kita nggak dibangkitkan tuh sebetulnya. Jadi harusnya kita tetap punya memori dari apa yang kita alami di dunia saat ini. Harusnya tetap, ya. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang menyedihkan gitu ya, atau apalagi kita tahu misalnya orang yang kita kenal ternyata tidak kita temui di sana. Nah, itu pertanyaan yang lebih rumit tentunya gitu ya. Saya punya, ini saya sendiri ya, kalau saya punya anggapan, mereka yang tidak punya kehidupan kekal, itu akan dihapus gitu loh. Dihapus keberadaannya, karena itu ya orang-orang yang mengenal mereka pun akan tidak punya memori tentang orang-orang itu gitu loh. Jadi itu kemungkinan begitu. Saya nggak berkata itu benar atau tidak gitu ya, tetapi ini hasil pemikiran saya saja. Kita tetap punya memori, tetapi terhadap orang-orang yang binasa, kemungkinan kita nggak punya memori tentang mereka, karena mereka binasa gitu loh. Jadi kita nggak punya lagi memori tentang mereka. Kemungkinan begitu, belum tentu betul ya, jangan dipegang 100%. Oke. Dari Ardika. Shalom Pak, izin bertanya, kenapa orang-orang Saduki tidak percaya kepada malaikat? Bukankah di kitab Kejadian banyak sekali disinggung tentang malaikat, dari Abraham, Sodom Gomora, Yakub dan lain-lain? Iya, betul. Betul Ardika. Tapi kita harus tahu ya, dalam bahasa Ibrani namanya malaikat itu kan malah. Malah itu nggak selalu berarti roh. Kan kalau kita percayanya malaikat itu roh yang melayani Tuhan, itu karena itu ada di kitab-kitab berikutnya. Kalau di 5 kitab Musa, yang namanya malaikat itu utusan. Malak itu artinya utusan, belum tentu roh. Jadi kalau mereka percaya ada malaikat sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Tapi malaikat-malaikat yang dilihat oleh Abraham, yang dilihat oleh Yakub, itu kan seperti manusia. Jadi menurut mereka malaikat itu manusia yang diutus oleh Allah. Gitu ya. Ardika, bukan roh. Karena Abraham melihatnya ada 3 orang datang, gitu kan. Ya, 2-nya malaikat. Ya, mereka melihat, oke, 2 malaikat itu ya manusia, gitu menurut mereka. Fisik, bukan roh yang mengambil bentuk fisik, bukan ya. Oke, dari Ardika lagi.
Lalu satu lagi, apakah setelah kebangkitan itu manusia langsung kehilangan natur dosanya, ataukah tetap perlu mengalami progresivitas untuk hidup makin berkenan kepada Tuhan? Oke, ya ini tentunya hal yang cukup rumit ya saudara. Tapi kalau saya percaya bahwa kita kan sudah mengalami proses pengudusan di dunia ini ya supaya kita makin sempurna. Dan ketika Yesus datang, maka kita sudah dalam kondisi sempurna, gitu, ya. Karena natur dosa kita sudah nggak ada. Waktu Yesus datang udah nggak ada, kan kita udah ditebus, ya. Dan Yesus sudah datang kedua kalinya membawa kerajaan Allah secara utuh. Maka kita udah nggak punya lagi natur dosa. Iblis juga sudah tidak ada. Maka kita akan hidup sesuai kehendak Tuhan dari diri kita. Intinya begitu, si penggoda udah nggak ada. Jadi kalau progresivitasnya bukan di hal apa makin berkenan, makin serupa Kristus gitu ya. Karena di zaman itu tentunya setiap manusia yang masuk ke dunia yang akan datang sudah dikatakan mengalami perfect gitu ya. Jadi di manusia bisa melakukan kehendak Tuhan seperti Adam dan Hawa dulu gitu loh ya, nggak seperti kita sekarang yang punya kodrat dosa yang terus-menerus bertentangan dengan manusia baru kita gitu. Kalau di sana ya kita benar-benar manusia baru lah ya, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Begitu ya Arnika. Oke, dari Pak Juli. Pak Mak, bagaimana ajaran ini berhubungan dengan doktrin providensi Allah di mana segala sesuatu berada di bawah kendalinya termasuk otoritas pemerintah? Lalu bagaimana orang Kristen dapat memahami peran pemerintah dalam rencana Allah yang lebih besar? Ya, thank you Pak Juli. Ya betul, providensia Allah itu mengatakan bahwa segala pemerintah juga memang ditentukan atau dipilih oleh Allah gitu ya. Dan Allah yang memberi otoritas kepada mereka. Itu betul. Makanya kita harus taat kepada mereka. Bagaimana peran pemerintah dalam rencana Allah yang lebih besar? Tentunya kita tahu bahwa Allah tahu gambaran besar dunia ini. Allah punya pengetahuan tersebut dan Allah tahu apa yang akan terjadi kalau si ini yang naik. Allah tahu apa yang akan terjadi kalau si ini yang naik. Lalu dunia geopolitiknya seperti apa? Segala sesuatu yang rumit menurut kita Allah kan tahu gitu ya. Jadi dalam rencana Allah secara global, secara rencana besarnya itu yang dia pegang gitu. Karena itu dia mengizinkan kondisi dunia yang sekarang ini terjadi. Kadang-kadang kita juga heran kan, kenapa Allah membiarkan terjadi perang gitu ya di Israel lawan Palestina, Rusia Ukraina, kenapa? Ya betul, kita tahu bahwa itu hal yang nggak baik, dan kalau dari sudut pandang itu sedikit ya, hal yang kecil itu kita juga tahu bahwa itu pasti nggak baik di mata Tuhan. Tapi kenapa Allah mengizinkannya? Karena secara global ya ada rencana Allah di balik itu, ada sesuatu yang lebih baik yang harus terjadi. Kalau menurut saya sih itu. Jadi pemeliharaan Allah global atas dunia ini akan memberikan segala sesuatu yang lebih baik ya. Jadi contohnya kalau dulu kenapa Yesus diizinkan untuk dihukum mati oleh orang Romawi akibat orang Yahudi, itu kan karena Allah mengizinkan orang Yahudi itu dikeraskan hatinya supaya keselamatan bisa sampai kepada kita orang-orang non-Yahudi, karena orang Yahudinya udah menolak gitu ya. Alasannya kan begitu. Tapi kemudian Allah juga menjangkau orang Yahudi supaya mereka juga datang kepada Kristus. Jadi ada rencana lebih besarnya. Kalau hal ini sekarang terjadi ya kita juga percaya begitu. Ya kita percaya tangan Tuhan memelihara dunia ini, ada hal-hal yang dia rencanakan dan karenanya hal-hal yang kelihatannya nggak menyenangkan ya bisa diizinkan oleh Allah ya. Sama seperti dulu bangsa Israel juga menghadapi musuh-musuh yang jahat sampai bisa dibuang ke Babel, tapi itu semua kan ada rencana Allah buat mereka. Ya, kadang-kadang Allah juga memang menghukum mereka, tapi kemudian mengampuni mereka, gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu gambaran besarnya, tapi kita hanya bisa berserah kepada keyakinan kita bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang baik dan Dia nggak mungkin merencanakan hal-hal yang jahat. Ya, kemungkinan begitu ya Bapak Ibu.
kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab pada sesi ini ya, Matius 22 ayat 15 sampai 33 ya. Kelanjutannya nanti ya, semoga ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk pengetahuan kita tapi juga menginspirasi kita. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.